Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bersyukur hari ini Tuhan menambahkan satu hari yang baik dalam kehidupan kita, untuk kita terus dibawa Tuhan bergerak menjadi terang di tengah-tengah kehidupan. Dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama, Daud menulis dalam pengilhaman Roh Allah, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekali lagi saya ulang, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Judul perikop dari LAI diberi judul dengan aman dalam perlindungan Allah. Kekasih Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang masih seperti kita alami, dalam kesulitan dan dalam keadaan yang serba keterbatasan, mari jadikan Tuhan sebagai terang yang menjadi benteng keselamatan dalam kehidupan kita. Seperti Daud sepanjang hidupnya menjadikan Tuhan menjadi benteng bagi perlindungan kehidupannya, perlindungan bagi keluarganya, perlindungan bagi bangsanya, sehingga Daud mengalami kesejahteraan sepanjang masa kehidupannya. Nah, untuk membawa kehidupan kita menjadi terang seperti tema tahun gereja kita, saudara, bangkit dan jadilah terang. Maka mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber terang yang menjadi benteng bagi kehidupan kita, sehingga tiap hari, saudara, kita merasa aman, tiap waktu kita merasa nyaman bersama Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi pusat segala sesuatu kehidupan kita. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah pencarian dan pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhan ada di seluruh area kehidupan manusia. Kalau orang menyenangkan istrinya itu baik, tetapi istri atau suami, anak-anak, orang terkasih kita, jemaat atau hamba-hamba Tuhan, suatu kali akan dipanggil pulang Tuhan dan berpisah dengan kita. Maka hal yang paling baik dan benar adalah memusatkan kesenangan dan kecintaan kehidupan kita kepada Tuhan yang menjadi benteng perlindungan kita. Karena dengan cara itulah kita akan merasa aman, nyaman. Dan ketika orang nyaman, aman, maka orang itu akan terluput dari rasa ketakutan yang berlebihan, rasa was-was dan kepanikan yang membuat seseorang bisa lepas kendali dan mengambil keputusan yang salah kalau orang dalam ketakutan. Tetapi di dalam Tuhan, bersama Tuhan, aman, kita dapat mengambil keputusan dengan benar, melangkah dengan benar, dan mengalami berkat Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dialami oleh seorang yang bernama Nehemia. Mari kita lihat di dalam Nehemia pasal yang pertama, bagaimana Nehemia menjadikan Tuhan sebagai benteng kehidupannya, sehingga ia mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Karena penyertaan Tuhan, hidupnya menjadi terang bagi bangsanya. Saya akan bacakan, saudara, Nehemia pasal yang pertama, ya, ayat yang pertama, saudara, sampai ayat yang ke-11. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada di dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar.
Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan yang tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah kepadamu, terhadapmu, dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi apabila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu firman Tuhan yang berisi sebuah janji bagaimana Tuhan akan membawa orang yang ada di dalam perjanjian Tuhan, hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan, hidup taat dengan perintah dan ketetapan Tuhan, akan mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh berkat dan damai sejahtera. Sekalipun dikatakan orang itu terpisah atau dibuang sampai ke ujung langit, saudara, dan terpencar, tetapi orang yang memelihara dan setia dengan perjanjian Tuhan akan dibawa pulang Tuhan, mengalami hal-hal yang dahsyat dan ajaib, seperti saudara yang dialami oleh bangsa Israel ketika kembali dalam pembuangan. Saudara, Nehemia dikatakan dia memberi kesaksian di pasal yang pertama, di akhir ayat dari pasal yang pertama adalah dia seorang juru minuman raja. Saudara, dia hidup dan tinggal sebagai seorang pejabat yang mengurusi minuman raja dalam kesehariannya. Dia adalah juru minuman raja Artasasta yang menjadi raja Persia, sebuah negara adidaya yang besar pada zamannya. Nehemia orang yang memiliki jabatan, bahkan orang yang dekat dengan raja. Satu prestasi yang baik di dalam pekerjaan, satu keahlian yang mencapai hampir ke batas kesempurnaan. Karena sebagai seorang yang ahli dalam profesi mencampur minuman, dia mencapai saudara level menjadi juru minuman raja. Prestasi tertinggi di sebuah negara untuk urusan keahlian membuat minuman. Nah saudara, ternyata saudara, Nehemia sedang tinggal santai di Puri Susan. Nah suatu kali ketika seorang saudaranya yang bernama Hanani datang membawa kabar tentang keadaan orang-orang Yehuda dan keadaan Yerusalem, barulah dia sadar dan terperanjat. Ada panggilan Tuhan yang mulia, yang jauh lebih mulia di dalam hidupnya. Menjadi seorang yang berbakat, menjadi seorang yang berprestasi, menjadi seorang pejabat atau orang-orang baik yang mengajar ataupun bekerja dimanapun pekerjaan kita.
dan mencapai keahlian dan berprestasi adalah hal yang membanggakan. Tetapi saudara, ada panggilan Tuhan yang mulia di balik semua itu. Panggilan Tuhan untuk mengerjakan sebuah rencana bagi pemulihan dan keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, gereja kita terus mengembangkan visi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan memuridkan jiwa-jiwa sehingga seperti Kristus. Dan itu ada di warta gereja, itu ada di setiap kali khotbah-khotbah disampaikan, terus digemakan. Karena itulah panggilan kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada zaman Nehemia, saudara, tanpa dia sadari, saudara, ternyata ketika keadaannya nyaman dan ia terlindung dalam benteng yang begitu megah, ia pikir itu sudah melindungi dia dari segalanya. Mungkin dia terkenang pada masa lalunya, orang tuanya, leluhurnya bagaimana dibuang dengan paksa dari Yerusalem menuju Babel. Dan banyak penderitaan yang terjadi. Dan hari itu dia mengalami sebuah hal yang baik, yaitu menjadi pejabat istana. Dia tentu saja bersyukur dengan keadaan itu. Dia tentu saja mengucap syukur karena keadaannya jauh lebih baik. Tapi siapa yang tahu, saudara, ketika keadaannya baik, tapi ada rencana yang tanpa dia sadari, yaitu rencana Tuhan yang beringin ia bergerak untuk mengerjakan yang lebih baik, lebih besar, lebih mulia bagi keselamatan jiwa-jiwa. Saudara, ketika dia mendengar kabar dari Hanani, itu menjadi satu titik balik bagi hidupnya. Dia sadar dan akhirnya dia tersungkur di hadapan Tuhan. Ada panggilan untuk memperbaiki kota Yerusalem yang hari itu temboknya runtuh dan dalam keadaan tercerah. Kekasih Tuhan, tembok bagi sebuah kota melambangkan sebuah perlindungan, sebuah kekuatan, sebuah penguasaan atas kota, sebuah ketahanan dari sebuah kota. Ketika kota atau sebuah bangsa tanpa tembok, saudara, itu mudah diserang oleh musuh. Akan mudah penduduknya keluar masuk, saudara. Dan isu di zaman itu ketika Esra datang, saudara, kurang lebih 13 tahun sebelum Nehemia datang waktu itu. Menurut sejarah tradisi para rabi. Jadi Esra mengalami pergumulan tentang banyaknya kawin campur yang terjadi di bangsa Israel. Saudara, bangsa itu sudah rusak. Tidak lagi berpegang pada Taurat dan firman Tuhan. Sehingga mereka hidup sembarangan, menikah dengan orang-orang sembarangan yang mereka sukai. Tanpa lagi berpegang pada prinsip pernikahan di dalam Tuhan. Saudara, itu menimbulkan sebuah kekacauan akan generasi baik hari itu dan masa depan. Saudara, tanpa tembok orang bisa bergaul sembarangan karena pergaulannya tidak diatur. Bebas keluar masuk. Kalau ada tembok, ada pintu gerbang yang mengatur orang keluar masuk, saudara. Nah, saudara, itulah kerinduan besar dari panggilan Tuhan yang ditaruh di dalam hati Nehemia. Mari kita belajar untuk menyadari bahwa dalam setiap hidup kita, ketika kita bekerja, jangan menunggu kita sukses atau sudah sukses di dalam titik nol dalam kehidupan kita. Mari kita hadirkan Tuhan. Dengan salah satu menghadirkan Tuhan adalah menyadari bahwa Tuhan yang memanggil kita akan membawa kita menuju dalam rencananya yang ajaib. Mari kita rindukan bahwa panggilan ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat studi kita, lewat keluarga kita, lewat di mana kita ditempatkan dalam masyarakat. Saudara, ada visi Tuhan untuk membangun tembok dalam kehidupan di sekitar kita. Saudara, kalau kita melihat hari-hari kehidupan manusia, kalau saya melihat saudara sekeliling, keluarga dan lain sebagainya, ada banyak yang sukses dan berhasil. Sepintas secara jasmani, saudara, kita sendiri akan minder dan kalah. Kenapa berkat-berkat Tuhan yang begitu besar lebih ditujukan kepada mereka yang tidak mengenal atau kurang mengenal Tuhan? Tapi ketika saya merenungkan di dalam doa, panggilan ini yang menguatkan. Satu hal yang mulia ini yang menguatkan.
kita sudah di dalam Tuhan, di dalam sebuah perlindungan tembok yang sejati, tembok yang menghubungkan kita kepada kekekalan. Ketika kita mati, kita tidak takut lagi kemana kita akan berada karena Tuhan sudah menyediakannya. Tetapi orang-orang di luar sana, apakah tembok keselamatan sudah terbangun? Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sadari panggilan yang mulia ini, sehingga hidup kita akan terus bergantung kepada terang Tuhan yang menjadi tembok perlindungan dalam hidup kita. Orang yang mengetahui panggilan Tuhan adalah orang yang peduli dengan keadaan sekitar dan selalu berdoa dengan hati yang hancur untuk keadaan itu. Nehemia bergantung kepada Allah. Setiap ada masalah yang menggelitik hatinya, dia selalu berdoa menghampiri Tuhan. Dia selalu menghampiri Tuhan. Dia berdoa sampai Tuhan menjawab. Tapi kita harus menyadari ketika kita berdoa, kita jawaban dari Tuhan. Tuhan selalu minimal memakai hidup kita dan juga tentu orang-orang di sekitar kita. Teman-teman pelayanan, keluarga kita dan lain sebagainya. Tetapi minimal satu orang yang akan dipakai Tuhan adalah saudara dan saya ketika kita meminta doa di hadapan Tuhan. Ketika kita sadari bahwa doa itu akan dikerjakan dalam hidup kita, maka mari kita bangkit. Kita membuka hati kita terhadap panggilan Tuhan. Nehemia berdoa sampai Tuhan jawab. Dan Tuhan sendiri yang mengutus dia, saudara, meninggalkan zona nyaman yang sudah enak jadi pejabat, ya, sudah enak di dalam benteng yang begitu megah, dalam kenyamanan. Tapi dia tahu Tuhan benteng hidupnya. Kalau Tuhan panggil untuk meninggalkan kenyamanan, dia pun akan tetap dipelihara Tuhan. Dia akan tetap diberkati Tuhan. Dia akan tetap dilindungi Tuhan. Dia tinggalkan dan dia pergi ke Yerusalem untuk survei. Dan akhirnya benar-benar merealisasikan membangun tembok itu. Butuh waktu, saudara. Di dalam masa penantian ketika berdoa dan Tuhan memberi jawaban atas setiap doa kita. Ya saudara, ya ada kurang lebih, saudara, menurut tradisi ada 4 bulan, saudara. Nehemia menanti dari jawaban doanya sehingga dia sampai ke Yerusalem dan dia mulai membangun, mengobservasi dan kemudian membangun tembok itu. Ada banyak tantangan yang dia alami. Tapi saudara, sekali lagi jawaban Tuhan, ya saudara, melalui dia sendiri harus bergerak. Karena ada penyertaan Tuhan, akhirnya Nehemia bergerak. Dia digerakkan oleh Tuhan yang hadir di dalam hidupnya. Ada banyak anak Tuhan hari ini gak ngerasain hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Ketika krisis datang, terpuruk. Ketika kegagalan sekali dua kali menghampiri, menyerah. Ketika sesuatu tertutup, putus asa. Dan meninggalkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Mari kita bangkit, saudara. Ketika ada hadirat Tuhan menjamah kita, melawat kita, pasti kita akan melihat sesuatu yang baru akan dibangkitkan dalam diri kita. Dan kita akan bergerak bersama dengan energi, kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bangun di dalam doa. Dalam doa-doa kita berdoa untuk kita selalu rindu hadiratnya memenuhi hidup kita. Memang kehadiran Tuhan ada di mana-mana dan di setiap waktu. Tetapi untuk merasakannya itu subjektif. Pengajaran memang objektif. Firman Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa itu objektif, saudara. Tetapi subjektif diterima orang karena ada banyak orang yang menolak. Nah, maka mari kita menyadari untuk menghadirkan hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang membuat kita berenergi, bergairah. Kita harus terus berdoa. Dimanapun saudara membangun jam-jam doa saudara, ayo kita terus berdoa. Memuji, menyembah Tuhan. Ya ingat bahwa Tuhan memanggil kita dengan caranya yang ajaib. Yang tidak akan bisa kita mengerti dengan pengetahuan manusia. Hanya kita bisa mengerti kalau kita merendahkan diri di dalam doa dan membaca firman, meminta pimpinan Roh Kudus. Charles Swindoll dalam bukunya menulis, ya, ia menulis tentang Paulus, saudara. Ia seringkali mempersiapkan hamba-hambanya untuk melalui masa penantian yang panjang, yang dirancang untuk mengasah keterampilan dan menghancurkan kehendak untuk membentuk karakter dan memberikan kedalaman akan
pengenalan akan Tuhan. Saudara, Tuhan seringkali mempersiapkan hamba-hambanya, anak-anaknya melalui sebuah masa penantian yang panjang, yang dirancang Tuhan untuk mengasah keterampilan, bakat, potensi, kemampuan, karunia. Dan di saat yang bersamaan penantian itu untuk menghancurkan ego, kehendak pribadi, dan membentuk karakter ilahi, dan menghasilkan kedalaman hubungan dengan Tuhan. Saudara, hari ini masa penantian cukup panjang. Adanya COVID yang masih belum selesai, terus berjuang bangsa kita, bangsa-bangsa di dunia. Kita semua juga berjuang dengan terus menerapkan protokol kesehatan, berjuang dengan terus menjaga kesehatan dengan baik. Kita terus berjuang, saudara. Di masa-masa penantian, ya, kelesuan-kelesuan terjadi di beberapa bidang yang mengakibatkan beberapa bidang terseret ke dalam kelumpuhan juga, kelesuan yang sama. Saudara, di masa-masa itu, saudara, sebuah penantian, Tuhan menggiring kita agar kita menantikan Tuhan. Tuhan memanggil kita agar berhubungan intim dengan Tuhan. Dia panggil kita untuk berhubungan intim dengan Tuhan, sehingga akan membisikkan visi rencananya ke dalam kehidupan kita. Hari-hari ini percaya Tuhan sedang melatih kita berkarakter, melatih kita menjadi karakter di dalam kita adalah karakter Kristus, karakter ilahi. Dan melatih karunia, bakat, kreativitas, inovasi dalam hidup kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya kaget, saudara. Saya kadang membeli sayur di tempat seorang ibu, saudara, di jalan antara Sambon ke Salaan atau ke Tempel. Nah, ketika saya kemarin membeli, beberapa waktu yang lalu saya membeli sayur, saudara. Tiba-tiba ibu itu berkata, Mas jenengan mau pelayanan, katanya. Saya berkata, kok jenengan ngertos? Lah jenengan kan pendeta, katanya. Saya berkata kembali, dari mana ibu tahu saya pendeta? Saya tidak pernah bercerita kepada dia, dan kami juga hanya sekedar kenal karena dia seorang penjual sayur. Dari sikap Mas, dari cara Mas, dan cara Mas bersikap ketika bertemu saya hanya mengira-ira kalau Mas seorang pendeta. Nah, selepas itu dalam perjalanan saya berpikir, alangkah jauh lebih indah kalau saya dikenal bahwa saya adalah pribadi yang memancarkan Yesus. Tentu profesi pendeta juga mewakili, memancarkan terang Kristus dalam hidup kita. Tapi justru akan lebih bersyukur kalau jiwa-jiwa datang mengenal kasih Yesus, kebaikan Yesus. Saudara, dari situ saya melihat bagaimana kalau hidup kita punya panggilan, itu panggilan dari Tuhan, itu akan menentukan identitas kita pula di masyarakat. Saya tidak pernah mengenalkan diri saya sebagai pendeta. Saya juga mengenalkan diri saya sebagai orang yang melayani Tuhan. Bahkan saya kepada ibu itu saya tidak mengenalkan kalau saya bekerja di gereja. Tapi dia tahu. Kasih Tuhan, kalau kita dipanggil Tuhan, maka identitas panggilan itu akan melekat dalam diri kita. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh panggilan. Sekalipun mungkin yang dipercaya dalam hidup kita kecil, tetapi jangan kecilkan kepercayaan itu. Besarkan pengharapan, kuatkan diri kita sehingga tiba waktunya kita akan menuai. Apa yang dipercayakan itu besar dengan sendirinya, karena besarnya kepercayaan itu hanya Tuhan yang memberikannya kepada kita. Yang kedua, saudara, setelah kita menyadari panggilan dan menghidupi panggilan itu dalam doa, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam apapun, mari kita memiliki sikap rela berkorban seperti yang dimiliki oleh Nehemia. Rela berkorban yang didasari takut akan Tuhan. Mari saya ajak saudara melihat di ayat yang ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, yaitu Raja Artasasta. Nehemia berkata,
dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Saudara, kata rela di situ saudara ditulis dengan kata yang diartikan dengan kata ya saudara menyukai atau lebih menyukai. Juga diterjemahkan dengan kata mengingini. Lebih menyukai atau mengingini. Ketika Nehemia berkata rela takut akan namamu, dia berkata aku lebih menyukai takut akan namamu. Aku lebih mengingini takut akan namamu daripada hal-hal yang lain. Mari kita bangun sebuah spirit rela berkorban karena kita rela takut akan Tuhan. Kalau kita rela takut akan Tuhan, maka pengorbanan apapun yang akan dituntut Tuhan atau dituntut dalam kehidupan kita di tengah sesama kita, kita tidak akan owel, kita tidak akan menggerutu, kita tidak akan sambat, saudara. Mari kita belajar untuk memiliki spirit rela berkorban ini. Dia adalah juru minuman raja. Dia seorang pejabat. Tapi hari itu Tuhan mengingini dia meninggalkan istana dan pergi untuk memulai hal yang baru, yaitu membangun tembok bagi kota Yerusalem. Untuk mencapai visi Tuhan, Nehemia bukan hanya sekedar berbicara. Sekalipun saudara ia adalah seorang pejabat, namun ia menunjukkan keteladanan dan pengorbanan yang luar biasa. Dia benar-benar menjadikan seperti Mazmur di pasal 27 ayat 1 tadi, bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Menghadap Raja Artasasta untuk meminta saudara membangun tembok Yerusalem, dia harus cuti paling tidak sekitar 2 bulan lebih karena menempuh perjalanan darat. Mungkin dalam kekhawatirannya raja tidak akan mengizinkan. Dalam ketakutannya ini pasti akan mustahil karena aku adalah orang yang dipercaya untuk menjadi juru minuman raja. Tapi dia menyerahkan ketakutannya kepada Tuhan karena dia memiliki semangat rela berkorban, lebih mengingini kehendak Tuhan. Saudara, Raja Artasasta mengizinkan dia. Tentu Nehemia ini bukan orang sembarangan, saudara. Kalau dia orang sembarangan, kerja sembarangan, leta-leti, apa yang dia usulkan, dia minta tidak akan disetujui. Karena sesuatu yang dia usulkan sebenarnya bukan sebuah kepentingan untuk bangsa Persia, hanya untuk kepentingan sebuah bangsa, yaitu bangsa jajahan di Yehuda. Bisa saja membangun tembok kamu akan memberontak ya, dan disalahartikan oleh raja. Tetapi dia melenyapkan ketakutannya dengan dia berdoa dan memiliki semangat yang rela berkorban bagi bangsanya karena dia takut akan Tuhan. Nehemia memiliki kerelaan untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Mari kita memiliki kerelaan, saudara. Yang takut akan Tuhan dimulai kerelaan menerima teguran Tuhan. Ayat pertama dari Nehemia 1 ayat 2 dan 6. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ayat ke-6 berkata, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkan doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudara, Nehemia menyadari dia berbuat dosa. Hidupnya baik, saudara. Hidupnya benar. Dia melakukan Taurat Tuhan. Tapi ketika dia berdoa melihat keadaannya, dia menyadari dia berbuat dosa. Satu kerendahan diri, satu kerelaan. Kalau hari-hari ini ada masalah dalam kehidupan kita, mari kita merendahkan diri, saudara. Dimulai dari kerelaan, teguran Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin setiap manusia, hanya Yesus yang tidak berdosa, pasti punya kesalahan. Sekalipun kita sudah ditebus Tuhan, diselamatkan, tapi mari kita sadari akan selalu ada kesalahan yang akan diperbaiki Tuhan, akan lebih baik lagi dibawa Tuhan dalam hidup kita untuk dikoreksi Tuhan. Saudara, ada suatu kali ada seorang pemabuk, ya, dia punya seekor anjing. Pemabuk ini dia mabuk berat dan tengah malam jam 12 dia pulang dengan terhuyung-huyung. Dia membuka pintu rumahnya, dia masuk dan tiba-tiba dia langsung tidur karena dia mabuk.
Dan kira-kira jam 2 malam sudah tiba-tiba ada 2 orang mencuri yang akan mencongkel jendela rumahnya. Dan berusaha mencongkel jendela, tiba-tiba anjingnya menghampiri jendela itu dan menyala dengan kencang. Kemudian pencuri itu bersembunyi, tetapi dia tidak lari meninggalkan rumah. Dia bersembunyi dan menjaga jarak kalau ada kesempatan untuk membuka jendela itu. Kemudian anjing itu berlari kepada saudara pemiliknya dan menggonggong di depan telinganya berkeras-keras beberapa kali, tapi tidak bangun. Dia berusaha menarik celana kakinya, digigitnya, ditarik. Tetapi saudara, pemiliknya tidak bangun. Dan suatu kali kemudian anjing itu maju lagi ke jendela dan menggonggong di jendela. Dan dia masih merasakan ada kehadiran pencuri itu di sana. Kemudian dia kembali ke tempat tuannya dan menggonggong di depan telinga tuannya dengan sangat keras. Akhirnya tuannya karena mendengar suara itu dia bangun, saudara. Dan dia mulai bangun karena dalam keadaan setengah mabuk, saudara. Dia mabuk. Dia kemudian tangannya memasukkan ke laci lemari dan mengambil pistol. Dan kemudian menembakkan 2 kali. Dor. Dan matilah anjingnya. Dan kemudian dia kembali tertidur. Paginya saudara, barang-barangnya habis ludes diambil pencuri. Saudara, ditegur anjing itu menyakitkan. Tetapi saudara, kadang kalau gambaran hidup kita, teguran Tuhan bisa lewat siapapun. Bisa lewat khotbah hamba Tuhan di gereja. Bisa lewat apapun, dimanapun kita berada. Teguran Tuhan memang kadang menyakitkan. Tetapi jangan kita lihat dari siapa orang yang menegur. Orang apa, jabatan apa, siapa dia. Pantaskah menegur? Jangan, saudara. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menegur. Tapi perhatikan isi dari teguran Tuhan dalam hidup kita. Nehemia merespon dengan baik. Akhirnya dia menyadari dan Tuhan membuka jalan untuk membangun visi, membangun tembok itu. Saudara, mari kita bangun dan perbaiki keadaan di sekitar kita. Tembok-tembok yang mungkin sudah mulai runtuh di dalam keluarga kita. Tembok-tembok firman Tuhan yang tidak lagi diterapkan dalam keluarga kita. Di dalam pekerjaan Tuhan, ya di dalam pekerjaan kita. Di dalam pekerjaan dimanapun kita berada, dalam studi kita mungkin kita sudah melepaskan pegangan terhadap firman. Dan lebih saudara, endap atau beradaptasi dengan berkompromi dengan sesuatu yang salah. Mari kita bangun dan perbaiki kembali keadaan kehidupan kita. Sehingga kita bercahaya menjadi terang di balik kebenaran firman Tuhan. Mari kita berjuang dalam anugerah Allah. Bukan dengan kekuatan kita, dengan hati yang rela dibentuk Tuhan. Untuk membawa perubahan bagi keadaan keluarga kita, masyarakat, pelayanan, pekerjaan, studi kita. Jangan diam dan menunggu sesuatu tiba-tiba akan terjadi dengan sendirinya. Mari bergerak bersama-sama. Mari kita rindukan lawatan Tuhan di akhir zaman ini. Untuk agar jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita menjadi terang, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi orang-orang yang membangun hidupnya dengan spirit rela berkorban karena takut akan Tuhan. Yaitu dengan benar-benar mengingini dan menekuni apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Kita tekuni saudara, kita inginkan, kita kerjakan karena ada semangat yang rela takut akan Tuhan. Kita nikmati setiap rencana demi rencana Tuhan dalam hidup kita. Sulit, mudah, diberkati atau hari ini kekurangan, kita tetap bersyukur. Kita nikmati karena Tuhan ada di dalam kita dan menyertai kita. Tuhan pasti mengulurkan tangannya dan memelihara kehidupan kita. Mari kita rasakan kebahagiaan atau damai sejahtera dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita mau memiliki semangat yang rela takut akan Tuhan. Sekalipun ada tantangan saudara. Nehemia mau dibunuh oleh kelompok Sanballat Tobia. Merencanakan konspirasi untuk membunuh dia. Tetapi Nehemia maju terus. Dan dia menyelesaikan pembangunan sampai selesai. Mari kita berdoa agar semua anak-anak Tuhan dan kita semua makin dibawa Tuhan menyadari panggilan kita. Menyadari keadaan hari-hari ini yang sulit. Apa yang Tuhan mau ingin kita kerjakan. Apa yang Tuhan mau ingin kita lakukan, miliki kerelaan dan ketaatan.
Sehingga kita mau memperbaiki keadaan hari-hari ini. Memperbaiki keadaan rumah tangga kita. Memperbaiki keadaan studi kita. Memperbaiki keadaan kota bangsa kita dengan doa-doa kita. Keadaan pelayanan gereja kita. Keadaan apapun hari ini. Tuhan ingin memulihkan keadaan kita dan menegakkan tembok-tembok perlindungan dan keselamatan dalam hidup kita. Mari kita bangkit bersama dan menjadi terang. Dan kita berdoa untuk anak-anak Tuhan dan bangsa kita.